Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membicarakan kiat Nabi untuk menjadi orang yang terbaik. Dan yang sudah kita bahas adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Yang sudah kita bahas kemarin adalah terkait dengan beberapa keutamaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diantaranya adalah Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya di hari kiamat, dan Allah memberikan pahala yang luar biasa besar bagi orang yang mau membaca Al-Quran, karena Allah menghitung pahala orang membaca Al-Quran itu huruf demi huruf. Setiap huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai kiat terbaik Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi orang yang terbaik ini, terkait dengan Al-Quran ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sedemikian rupa besar manfaat Al-Quran itu bagi pembacanya. Tentu saja memang ada kendala, masalah terkait dengan persoalan Al-Quran ini, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, tentu saja memang ada kesulitan bagi orang yang tidak berbahasa Arab, ya. Karena memang semua kitab suci itu diturunkan sesuai dengan bahasa para rasul yang menerima kitab itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi linubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali seorang rasul itu diutus ya dengan menggunakan bahasa kaumnya, agar supaya rasul itu bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang diturunkan kepada dia itu kepada kaumnya. Tapi di sisi yang lain, Allah menegaskan bahwa justru Al-Quran itu dengan diturunkan dalam bahasa Arab itu juga memiliki hikmah sebenarnya.
dalam bahasa Al-Quran itu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran ya agar supaya kamu itu berakal, agar supaya kamu itu dengan berakal itu mampu memahami Al-Quran itu. Jadi justru di sini ada hikmahnya agar supaya kita yang belajar itu mau mempelajari Al-Quran itu sehingga kemudian bisa memahami Al-Quran itu. Dan di sisi yang lain Allah juga menegaskan bahwa Al-Quran ini sebagai hidayah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan tidak hanya untuk orang Arab tetapi untuk semua manusia, bahkan sampai dengan manusia akhir zaman. Karena setelah Nabi Muhammad tidak diutus nabi yang lain dan tidak diturunkan Al-Quran yang lain atau wahyu yang lain, ini oleh Allah sendiri dinyatakan sebagai telah dimudahkan oleh Allah itu untuk umatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi sungguh kata Allah dalam Al-Quran, telah aku mudahkan itu Al-Quran itu sebagai pengingat, sebagai peringatan. Mudah dalam apa ya? Sebenarnya dalam hal apa saja, dalam hal membacanya, dalam hal memahaminya, bahkan dalam hal mengamalkannya. Wong itu jaminan Al-Quran, jaminan Allah. Jadi Allah sudah menjamin Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Dan kalau kita mau mencari bukti tentang kemudahan Al-Quran itu nyatanya ya begitu. Bayangkan itu nyatanya dalam bahasa Arab ya, sebesar itu kalau ditulis Al-Quran itu sampai sebegini ya, ada 30 juz, nyatanya ya bisa kemudian dihafalkan. Dan betapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Nah ini kan menunjukkan benarnya firman Allah bahwa Al-Quran itu lalu kemudian memang betul-betul dimudahkan oleh Allah itu. Mana ada buku yang kemudian dihafal oleh orang itu? Tidak ada. Apalagi dihafal oleh orang sebanyak Al-Quran, tidak ada. Tidak ada. Bahkan yang bisa menghafal Al-Quran itu mas, tidak hanya orang yang sudah cukup umur, yang akalnya sudah berkembang. Anak-anak yang masih kecil saja itu nyatanya bisa hafal Al-Quran di luar kepala sampai betul-betul ngelotok itu istilahnya itu ya. Ngelotok itu kurang mikir belas ya. Dulu pernah ada yang juara di RCTI itu ya dulu ya kayaknya ya, bahkan kemudian pada tingkat internasional juga juara itu. Siapa dulu namanya, Musa atau apa, itu masih celat itu, masih celat. Itu nyatanya bisa. Itu kan berarti menunjukkan memang Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malah ada beberapa orang yang sok diposting oleh Ustaz Mansur, Yusuf Mansur atau siapa itu ya, itu kan kayaknya seperti ada yang kurang begitu kayaknya ini. Nyatanya bisa hafal Al-Quran. Masya Allah, ini keajaibannya. Ini memang seakan-akan membuktikan bahwa Allah itu memang firman-Nya benar. Allah telah memudahkan Al-Quran. Masya Allah. Untuk dipahami yang mudah, nyatanya kemudian ya kita semua ya bisa memahami Al-Quran itu dengan mudah. Tersedia kemudian banyak kitab-kitab tafsir yang bisa kita pelajari untuk membantu memahami Al-Quran itu. Tidak ada mungkin kitab suci yang kemudian dikaji sedemikian rupa oleh sedemikian banyak
orang sehingga menghasilkan berbagai macam pemahaman tentang kitab suci itu selain Al-Quran. Banyak sekali mufasir muncul. Ini semua dalam rangka untuk memudahkan memahami Al-Quran. Termasuk juga tentu saja di dalam hal mengamalkan. Tidak ada Al-Quran yang susah diamalkan. Semuanya mudah. Wong itu sudah janji Allah. Tidak ada yang susah Al-Quran untuk diamalkan. Kalau ada kesulitan, pasti kemudian ada kemurahan-kemurahan, kemudahan-kemudahan, ada rukhsah. Ya. Coba misalnya sholat. Ya. Tidak ada yang sulit. Wong tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan tidur. Misalnya. Kalau repot karena bepergian, boleh dikosor. Boleh dijamak. Loh, ini kan menunjukkan betapa Al-Quran itu memang dirancang oleh Allah sedemikian rupa itu mudah untuk diamalkan. Puasa bagi yang mampu ya puasa, tapi kalau tidak mampu boleh tidak puasa karena sakit, karena udzur sudah tua, karena bepergian. Ya, tentu saja ada mekanisme yang mengikuti berikutnya, apakah kemudian wajib membayar qadha dengan menyaur utang atau dengan membayar fidyah, itu ada aturannya. Tapi intinya ada jalan keluar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Zakat hanya bagi yang mampu, haji hanya bagi yang mampu. Jadi semuanya sulit, semuanya tidak ada yang sulit. Makanya Al-Quran juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Aku tidak menurunkan Al-Quran ini untuk mencelakakan kamu, enggak. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan agama ini untuk menyulitkan, enggak ada. Semuanya mudah. Ini janji Allah, janji Allah. Jadi sehingga kesimpulannya adalah ya meskipun Al-Quran itu diberikan dalam bahasa Arab, tapi kenyataannya dengan jaminan Allah bahwa Allah itu memudahkan Al-Quran, maka sebenarnya ya mudah. Dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk lalu kemudian sampai tidak bisa membaca Al-Quran, sampai tidak bisa memahami Al-Quran, sampai tidak bisa mengamalkan Al-Quran, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena memang Allah sudah menjanjikan seperti itu. Nah, persoalannya adalah memang lalu kemudian bagaimana kita ini mau apa tidak? Itu aja persoalannya. Ya. Mau apa tidak? Ya. Nah, disinilah makanya pentingnya kita saling mengingatkan, ya, kita saling mendorong, kita saling mengajak. Ya, mari. Kita ini sebagai seorang muslim, kalau memang ingin disebut sebagai tadi orang yang terbaik, ya khairukum tadi itu, ya mari kita kemudian berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya. Ada satu kitab itu yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi itu Kaifa nata'ammal ma'al Qur'an. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya tentu saja tadi itu dari mulai membacanya, memahaminya sampai dengan bisa mengamalkannya. Itu yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu memang ya bagi kita mestinya tidak ada kata terlambat ya. Dalam hal terkait dengan Al-Quran ini. Sekarang ini saya kira memang sudah tersedia berbagai macam metode, berbagai macam model pengajaran Al-Quran itu, sehingga kemudian belajar Al-Quran itu menjadi semakin mudah. Banyak sekali ditemukan metode-metode yang cepat bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dari mulai Iqra, qiraati, ya, bahkan ada yang sampai mengklaim sekian jam, 8 jam, 4 jam, 2 jam bisa baca Al-Quran.
Nah ini saya kira mestinya mendorong kita untuk mau belajar Al-Quran ini, siapapun kita. Kalau kita memang mau disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan lebih-lebih kita ingin menjadi orang yang terbaik tadi. Ya, kecuali kalau kita terima, ya sudah, tidak usah jadi orang yang terbaik, ya tidak masalah. Tapi kalau kita mau mengikuti petunjuk Nabi untuk menjadi orang yang terbaik, dan orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya ini kita temui. Ya. Nah alhamdulillah masjid kita ini kan sejak dulu sebenarnya sudah menyediakan semacam fasilitasi gitu ya, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi anak-anak. Ya, bagi anak-anak kita sudah punya TPQ. Ya meskipun TPQ-nya sekarang tidak tahu siapa pembantunya, karena mungkin anak-anak kecil sudah tidak ada, sehingga kemudian lalu mengalami penurunan, ya, atau bahkan mungkin sementara mati, saya tidak tahu ini perkembangannya. Ya. Tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu pernah kita adakan pengajian-pengajian Al-Quran yang untuk ibu-ibu masih berjalan. Ya. Kemarin kebetulan saya rapat malam apa ini ya? Malam Kamis ya. Itu malam Kamis rutin berarti ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu itu malam Kamis rutin belajar Al-Quran, tahsin di Serambi itu. Ya. Terus Budi? Bahkan tambah Senin. Alhamdulillah. Jadi malam Kamis dan Senin malam. Ya. Jadi ini sekali lagi tidak ada kata terlambat. Ya. Dan bapak-bapak dulu sudah pernah kita adakan, kemudian mati ya. Tapi saya dengar sekarang ini alhamdulillah Ustadz Mansur di Panti juga sedang bersama dengan bapak-bapak juga ngaji bareng. Ini monggo ya, monggo kalau memang dimungkinkan, ya tidak ada halangan itu, saya kira Ustadz Mansur dengan sangat senang hati ya, akan melayani bapak-bapak untuk bisa mengaji Al-Quran. Sekali lagi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sehingga kemudian sekali lagi kita nanti mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat Nabi Muhammad yang memperhatikan Al-Qur'an ini. Ya, lebih-lebih memang lalu kemudian anak cucu kita ya itu jangan sampailah kemudian ada yang tidak bisa kemudian baca Al-Qur'an, jangan sampai. Saya dihabari anak saya yang sekarang sedang di Australia. Di Australia sekalipun itu Masya Allah itu si Obi itu sekarang ikut bantu ngaji Al-Quran di masjid kampus itu. Ya. Yang bapak-bapaknya ngaji juga, yang mengajari itu orang dari Arab dan dari Palestina. Jadi semuanya ngaji. Ya. Coba sampai di sana ya direwangi begitu tuh susah loh itu, boleh dadak berangkatnya jauh-jauh ya. Dan di sini nih Masya Allah yang namanya Ustadz Templecek istilahnya ya. Jadi kalau kita mau itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, oleh karena itu ya mestinya ini dimanfaatkan dengan baik. Ya. Jangan takut, waduh rasa belum bisa sama sekali. Tidak apa-apa. Nabi itu malah justru sangat menghargai orang yang tidak bisa dan mau belajar. Ya. Bahkan malah kalau mau kita sampaikan rahasianya ya. Orang yang masih mau belajar itu baca Al-Quran dengan plegak-plegu itu dari segi pahala malah lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan yang sudah lancar. Loh ini kan penghargaan yang luar biasa itu bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi teman saya, kalau masih mau belajar itu Nabi memberikan penghargaan orang yang sudah lancar membaca dengan yang masih belajar sehingga kemudian lalu bacaannya belum lancar itu. Nah, cara Jawane itu apa ya? Betul, plegak-plegu, Pak. Plegak-plegu atau apalah. Apa istilahnya? Grutal gratul lah, wis sudah grutal gratul apa meneh wis. Jadi banyak istilahnya itu ya. Itu malah Nabi memberikan pahala 2 kali lipat.
Itu kan luar biasa. 2 kali lipat. Ya. Tapi dengan catatan mau belajar. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan kita tadi mau kemudian serius di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ya menurut kadar kemampuan kita masing-masing tentu saja ya. Dengan begitu lalu kita layak untuk disebut sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW dan sebagai umat yang terbaik tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya Pak Mansur kalau boleh tahu itu yang di panti hari apa Pak Mansur? Senin Kamis. Oh, 2 kali juga. Senin Kamis jam berapa Pak? Senin Rabu Pak. Oh, Senin dan Rabu. Ya, jam berapa? Pagi. Pagi jam berapa Pak? Jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Pagi, orangnya pagi. Oh gitu ya. Intinya ya. Senin pagi sama Rabu pagi. Ibu-ibu, non sewu Bu. Hari apa tadi? Senin malam sama Rabu malam. Ya Allah, mudah-mudahan jalan ya. Monggo bapak-bapak yang mau melibatkan diri dengan Ustadz Mansur maupun dengan ibu-ibu yang di masjid ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita, menjadi perantara kita untuk menjadi orang yang terbaik yang disabdakan Nabi, orang yang mau belajar Al-Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.